Nota keuangan dan RAPBN 2027 menjadi gambaran arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Sejumlah aspek mulai dari target penerimaan negara, kebijakan perpajakan, hingga strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian. Lalu seperti apa arah kebijakan fiskal pemerintah dan sejauh mana strategi perpajakan menopang target penerimaan negara dalam RAPBN 2027. Nah, untuk membaca lebih jauh arah ekonomi Indonesia dari Nota Keuangan 2027, kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Bapak Yon Arsal, staf ahli bidang kepatuhan pajak Kementerian Keuangan. Pak Yon Arsal, terima kasih telah bergabung dengan CNBC Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan pidato Nota Keuangan dan juga RAPBN 2027 dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau boleh diceritakan juga Pak, sebenarnya apa tema besar RAPBN 2027 ini dan secara konkret langkah apa saja yang berbeda dari tahun 2026 untuk merespon tantangan ekonomi yang berbeda juga tentunya ya? Selamat sore Mbak Mercy, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita lihat memang pidato beliau tadi sudah sangat komprehensif. Kalau kita lihat APBN 2026 dan 2027 itu merupakan suatu kesatuan yang berkelanjutan. Apabila tahun 2026 kemarin kita berbicara mengenai APBN untuk kedaulatan pangan, energi dan ekonomi, maka tahun 2027 ini APBN dituntut untuk tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Tentu ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tahun 2026 kemarin kita membangun, atau 2026 saat ini kita membangun suatu basis untuk mencapai resiliensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2027 tentu ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan tumbuh yang lebih tinggi. Tadi kita lihat pidato beliau, tadi itu fokus kepada 8 sektor tadi yang sudah Mbak Mercy sampaikan, dan kita lihat tadi beberapa arahan tadi beliau sampaikan untuk perbaikan puskesmas misalnya, RSUD, pendidikan, kesehatan. Tentu saya rasa itulah arah dan fokus nanti akan dikerjakan oleh pemerintah. Mbak Baik, Mercy. Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri ditargetkan tahun 2027 di 6% Pak. Nah sebenarnya seberapa realistis ini bisa tercapai Pak ya? Kalau misalnya kita melihat juga di tahun ini kan targetnya 5,4%. Dan kalau kita lihat range dari World Bank atau IMF ini kan sebenarnya juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,1 sampai 5,2% sebenarnya di tahun depan ya Pak. Nah seberapa realistis bisa mencapai ke target 6% itu Pak? Data menunjukkan bahwa pada 2 atau semester 1 ini kan relatif sangat baik. Triwulan 1 kita menunjukkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,6%. Kemarin kita di triwulan 2 5,29%. Rata-rata kurang lebih sekitar 5,4%. Kita lihat sebaran spasial pun di daerah-daerah penumpang ekonomi terbanyak juga kelihatan pertumbuhannya juga sangat baik. Seperti Jawa dan Sumatera, pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, bahkan lebih dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya di daerah Maluku dan Papua yang kita lihat pertumbuhannya cukup tertekan karena sektor pertambangan. Dan kalau kita lihat kita masih punya peluang yang sangat baik untuk semester 2 ini Mbak Mercy, saya rasa melihat basis pertumbuhan ekonomi semester 1, sehingga dengan demikian pemerintah tentu dalam rangka menyusun target ekonomi di tahun 2027 telah mempertimbangkan berbagai faktor tadi, dan saya rasa angka 6% tadi merupakan angka yang relatively achievable. Di dalam KMPPKF kemarin beliau sampaikan range-nya antara 58 sampai 6,5 dan kita lihat angka 6% itu sesuatu yang menurut kami sudah sangat mungkin untuk dicapai. Untuk inflasi juga ditargetkan di 2,5%, sama 2,5% sama dengan tahun ini Pak. Apakah ini artinya cukup optimis juga Pak bahwa misalkan tren di banyak negara kan melihat arah inflasi lebih menuju ke atas begitu ya, meningkat karena harga minyak dunia. Apakah artinya ini tetap dijaga stabil di 2,5% untuk di Indonesia sendiri? Betul. Kalau kita lihat harga inflasi tentu kita lihat ada inflasi inti, ada inflasi makanan, begitu ya, kebutuhan pokok, dan kita lihat sejauh ini kan masih cukup dijaga oleh pemerintah karena ini tersangkut tentu dengan kebutuhan masyarakat banyak. Dan dengan sejarah kita menjaga inflasi plus minus di 2,5% selama 3 tahun terakhir, kalau kita lihat tahun ini, tahun kemarin sempat di 2,6 gitu ya, dan artinya kan memang masih di kisaran yang sama. Saya rasa dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi ditargetkan sekitar 6% dan inflasi sekitar 2,5% gitu ya. Tentunya pertumbuhan alami ekonomi diperkirakan sekitaran 8,5-9%, dan itu saya rasa mudah-mudahan bisa kita capai. Untuk sekali lagi tentu sampaikan Presiden tadi untuk mewujudkan ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat lebih cepat. Karena tentunya seluruh hasil dari pertumbuhan ekonomi ini tentu akan didistribusikan kembali kepada masyarakat. Baik, Pak, yang menarik juga terkait dengan asumsi APBN terkait dengan ICP atau harga minyak mentah dunia Indonesia begitu ya Pak ya. Sebelumnya kan di KMPPKF range-nya cukup
besar gitu dari antara 70 sampai 95, tapi yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi adalah di 75 dolar Amerika Serikat per barel begitu ya Pak. Apakah artinya di tengah ketidakpastian geopolitik ini pemerintah cukup optimis bahwa sentimen akan mereda sehingga harga minyak juga akan cenderung stabil di 75 dolar begitu ya Pak? Dan apakah pemerintah juga menyiapkan skenario gitu ya Pak, ruang deviasi dan juga jika asumsi ini melenceng dengan realisasinya nanti? Ya, kita memperhitungkan tentu dengan sangat hati-hati dan untuk penetapan target ICP ini ya, karena memang ICP ini tentu faktornya sangat berbeda. Banyak faktor internasional juga yang mempengaruhi geopolitik misalnya, sehingga dalam perkembangannya kita tentu memperhitungkan hal ini di dalam dinamika ini dalam perhitungan asumsi Mbak Mercy. Dan kita lihat angka 75 dolar per barrel ini tentu sudah kita kalkulasi dari berbagai pertimbangan yang ada. Dan kalau kita lihat tentu misalnya kita juga memperhatikan dinamika pasar global. Risiko-risikonya juga kita perhatikan. Kemudian juga termasuk di perkembangan di Timur Tengah yang saat ini terjadi. Dan kita lihat harga faktanya saat ini kan sudah cukup, harganya sudah cukup dapat ditekan ke level yang kita bisa perkirakan cukup baik begitu Mbak Mercy. Baik, sekarang masih ada di kisaran 80-an gitu, 80-an, turun juga ke 70-an lagi begitu ya Pak. Jadi ini masih dalam range menurut perhitungan dari pemerintah. Yang menarik juga terkait dengan kurs rupiah begitu ya Pak, yang diambil di range atas di 17.500. 17.500. Memang kita lihat kan perkembangan sekarang masih di kisaran 18.000, tapi kita yakin percaya mudah-mudahan nanti di tahun depan dengan perekonomian yang semakin kita perkirakan tumbuh dengan baik di kisaran 6%, inflasi terjaga di level 2,5%, tentunya ini juga mendorong mudah-mudahan kursnya juga bisa lebih membaik ke level yang kita harapkan di kisaran 17.500 sesuai dengan asumsi kita targetkan. Pak, menarik juga terkait dengan defisit APBN begitu ya Pak, yang ditetapkan lebih rendah dari tahun ini dari 2,68% menjadi 2,4% gitu. Sementara kan ada target pertumbuhan yang lebih tinggi, yang diharapkan lebih tinggi begitu ya Pak. Ini apakah dari sisi mana pertumbuhan ini sebenarnya ingin digenjot Pak? Apakah dari, kalau tahun ini kita bisa lihat salah satu adalah belanja pemerintah begitu ya Pak. Apakah misalkan nanti dari konsumsi masyarakat atau dari investasi Pak, atau ekspor yang akan digenjot nanti Pak? Kalau kita bicara mengenai tadi target defisit diupayakan tetap ditahan di angka 2,4%, tetapi kemudian kita berusaha mencari pertumbuhan lebih tinggi, tentu implisit kita juga akan mendorong penerimaan yang lebih optimal di tahun depan, Mbak Mercy. Karena kan belanjanya juga tidak secara spesifik diturunkan, tidak secara eksplisit diturunkan sangat signifikan ya. Yang tadi beliau sampaikan kan kita mencoba mengefisienkan belanja sedemikian rupa kepada sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan dengan tinggi. Namun demikian kan kita di sisi lain juga akan mengoptimalkan penerimaan sedemikian rupa sehingga bisa mendorong pertumbuhan juga di sisi yang lain begitu Mbak Mercy. Jadi dua sisi ini berjalan menurut kami secara seiring sejalan gitu. Penerimaan yang lebih baik dioptimalkan, di sisi lain yang belanjanya juga tidak dipotong, namun demikian juga diusahakan bisa diarahkan kepada area-area yang memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi pengeluaran yang efisien tetapi memberikan dampak multiplier efek yang lebih besar. Apa strategi pemerintah Pak untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak tahun 2027 tanpa menekan daya beli masyarakat? Ya seperti disampaikan pimpinan bahwa kita memang untuk mencapai target penerimaan pajak yang tumbuh cukup signifikan tentunya di tahun 2027 nanti, kita tidak akan memperkenalkan tentunya pajak baru, jelas itu yang pasti. Yang kita lakukan adalah sebagaimana kita setelah jalani dalam beberapa tahun belakang, karena komposisi terbesar dari penerimaan itu kan tentunya dari penerimaan pajak ya, penerimaan DJP Mbak Mercy, dan reformasi DJP itu sudah berjalan hampir 5 tahun. Yang terakhir kita sudah implementasikan Cortex sejak tahun 2025 yang lalu. Tentu setelah tahun 2027 nanti maturity dari implementasi Cortex kan sudah jauh lebih baik. Mungkin Mbak Mercy ya, masyarakat juga melihat bagaimana tahun 2025 ada beberapa gangguan-gangguan lah. Tapi mudah-mudahan 2026-2027 maturity-nya sudah menjadi lebih baik. Dan kita lihat perbaikan dalam sisi administrasi, pelayanan, perbaikan dalam pengawasan kepada wajib pajak menggunakan misalnya compliance risk management, sehingga wajib pajak yang diawasi itu adalah wajib pajak yang betul-betul berisiko. Sehingga wajib pajak yang tidak berisiko ya nggak usah diawasi, tidak usah diperiksa. Itu meningkatkan juga voluntary compliance sebenarnya dari sisi wajib pajak. Itu yang kita akan dorong Mbak Mercy. Di sisi lain kita juga tetap akan mendorong ekonomi dengan melalui dari sisi fiskal belanja, tax expenditure, dengan memberikan insentif fiskal yang terukur, terarah begitu kepada sektor-sektor yang juga tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menarik terkait dengan core tax Pak yang sudah diimplementasikan mulai tahun ini gitu ya Pak. Dari implementasi yang sudah berjalan sejauh mana sistem ini benar-benar berkontribusi mendongkrak tax ratio Pak, dan
evaluasi terkait kendala-kendala yang ada, ini ke depannya akan menjadi seperti apa Pak di tahun depan? Baik, sejak implementasi 2025 yang lalu Mbak Mercy, kita melihat tentu ada tantangan lah ya, namanya sistem yang segitu besar kemudian diimplementasikan. Kita lihat ada beberapa kendala yang muncul tahun 2025 yang kemudian kita perbaiki secara konsisten di tahun ini. Sudah jauh lebih baik dan saya rasa komplain dari masyarakat pengguna Cortex sudah mulai berkurang, namun demikian terus tetap dievaluasi. Salah satu yang kita fitur yang diunggulkan di dalam Cortex tentunya adalah layanan kepada wajib pajak untuk memberikan kemudahan, digitalisasi tentunya. Dan kita lihat bahwa dalam konteks penyampaian SPT tahunan kemarin kan hampir seluruh masyarakat sudah menggunakan layanan digital dalam penggunaan. Kita sudah tidak melihat wajib pajak yang datang ke kantor pajak secara masif lagi. Ya memang kemarin masih datang dalam rangka validasi, aktivasi akun untuk pertama kali. Namun demikian penggunaan digitalisasi dalam konteks penyampaian laporan sudah menjadi umum dalam masyarakat. Sisi kedua yang kami sampaikan adalah bahwa Cortex juga menjamin atau memberikan kemudahan di dalam pengawasan kepada wajib pajak. Dari sisi administrasi tentu ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak, mengurangi compliance cost. Mereka tidak harus datang ke kantor, mereka juga tidak harus diperiksa berulang-ulang kali untuk case yang sama, misalnya seperti itu juga memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini meningkatkan voluntary compliance dari sisi wajib pajak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yunarso juga tadi mengatakan salah satunya juga memberikan insentif untuk industri-industri yang dianggap berpotensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Pak. Kalau kita lihat dari pidato Presiden Prabowo Subianto tadi juga ada beberapa transformasi yang ingin digaungkan selama beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah hilirisasi dan juga transformasi ke energi hijau Pak. Ini apakah ada insentif yang akan diberikan terkait dengan sektor ini Pak, yang tentunya tidak membebani juga ya bagi basis penerimaan di tengah target pajak yang juga cukup tinggi Pak? Kita memahami bahwa fiskal selalu menjadi salah satu, mungkin bukan faktor utama, tetapi menjadi salah satu faktor yang akan mendorong investor datang atau tidak. Dan kata-kata mungkin untuk beberapa sektor tertentu, industri pionir misalnya, atau industri sektor-sektor hijau itu perlu memperoleh perhatian pemerintah khusus Mbak Mercy. Nah untuk sektor-sektor ini kita misalnya bisa memberikan alternatif seperti pajak ditanggung pemerintah ataupun misalnya dalam bentuk tax allowance Mbak Mercy. Dan itu sudah kita praktekkan. Nah ini tentu memberikan kemudahan pada wajib pajak, insentif tertentu sehingga mereka bisa memberikan keringanan dalam konteks tidak harus membayar pajak pada saat mereka langsung untung, tidak harus membayar pajak. Tapi ada periode tertentu mereka tidak membayar pajak. Dan ini memberikan insentif tertentu khusus bagi wajib pajak tersebut. Dan ini sudah berjalan dan terus akan kita perhatikan, tentu akan kita evaluasi sehingga betul-betul sektor yang diberikan ini, sektor-sektor yang sifatnya pionir, mendorong hilirisasi atau sesuai arahan Presiden tadi adalah untuk yang green economy misalnya, sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang pemerintah. Mungkin tadi beliau di bagian terakhir menyampaikan salah satu contohnya PFI misalnya. Nah itu juga salah satu PFI juga fiskal juga memberikan role di dalamnya. Di samping kepastian hukum, kemudian yang beliau sampaikan tadi, fiskal juga memainkan peranan dalam memberikan beberapa insentif di dalamnya dalam bentuk misalnya tax holiday, kemudian insentif kepada para investor yang mudah-mudahan tujuan kita untuk menarik investasi baru dari luar itu juga bisa terwujud gitu. Berarti hilirisasi, transisi ke energi hijau, salah satunya PFI ini bisa ada kemungkinan diberikan tax allowance dan bisa dalam bentuk tax holiday ataupun bentuk insentif lainnya kepada para investor sehingga fresh money benar-benar masuk gitu Mbak Mani. Nah kalau fresh money-nya masuk, ini kan bisa digunakan untuk funding berbagai program pembangunan. Bisa saja kan misalnya kayak PFI tadi kan duitnya masuk kemudian diinvestasikan kembali ke real sektornya bisa diarahkan misalnya untuk pembangunan ekonomi hijau atau real sektor yang manufacturing yang sesuai dengan cita-citanya pemerintah, sehingga ini menjadi suatu pengembangan yang kalau kita targetkan itu pembangunan yang berkelanjutan. Demikian.